kembali ketemu lagi dengan Mister Catu. Di sini kita mau bahas tentang jangan salah pilih 4 reptil terbaik untuk pemula. Nah, pemula itu pertimbangannya apa? 1. Perawatan mudah, 2. Karakter aman, 3. Nggak gampang sakit. Kalau sudah 3 itu semoga nggak salah pilih ya teman-teman. Ini dia. Yang pertama di urutan keempat ada leopard gecko. Leopard gecko ini adalah hewan yang gampang dirawat, gampang tapi yang penting tetap diperhatikan ya, karena tidak segampang itu Ferguson ya. Jadi kalian bisa menjadikan leopard gecko ini sebagai pilihan yang sangat-sangat direkomendasi oleh Mr. Catu ya. Di sini kalian bisa lihat leopard gecko itu bentuknya lucu banget. Tadi di pertama kalian udah lihat juga videonya, di handle-nya juga gampang dengan ukuran yang babynya ini kira-kira umur 1 bulan. Dia ukurannya sekitar 7-8 cm. Terus nanti saat dewasa dia akan mencapai 20 cm ya. Nah, dengan jenis makanan yang umum yang gampang kalian temuin di toko-toko hewan peliharaan, di toko-toko burung gitu ya, kalian bisa dapat ya sejenis serangga. Dan jangan lupa ditambahkan juga good load-nya, juga bisa ditambahkan kalsium. Bisa juga sebagai alas kandang menggunakan kertas seperti yang saya lakukan. Bisa juga menggunakan pasir dolomit. Yang penting dia nyaman. Nah, berdasarkan tempat tinggalnya di alamnya, dia ini kan sejenis cicak gurun, jadi dia tidak membutuhkan kelembapan tinggi ya, berbeda dengan daerah tropis. Tapi dengan leopard gecko yang banyak sekarang beredar, mereka sudah hasil ternak breeder-breeder yang ada di Indonesia, jadi mereka sudah gampang banget beradaptasi dengan lingkungan kita yang tropis ini di Indonesia. Nah, kalian juga bisa lihat kalau yang masih kecil bisa dikasih dengan makanan berupa ulet Hongkong gitu ya, ulet Jerman nanti kalau udah besar. Nah, kalau misalnya nanti kalian susah temukan ulet, bisa juga kasih jangkrik. Jenis makanannya variatif ya. Terus sebagai hewan yang tergolong cicak ya, gecko, jadi dia adalah hewan nokturnal, aktif di malam hari. Tidak perlu berjemur ya, ingat lagi tidak perlu berjemur. Jadi kalau misalnya kalian ada mau membawanya keluar, pastikan tidak dipanas terik ya, kira-kira seperti itu. Yang pertama leopard gecko. Nah, selanjutnya pastinya adalah di urutan ketiga ada iguana. Iguana itu banyak banget jenisnya. Ini dia teman-teman bisa lihat. Nah, tinggal pilih, di pause aja videonya, kalian bisa lihat banyak banget jenisnya. Nah, tapi ini adalah versi yang besarnya ya. Tadi baby albino red iguana, sekarang ini adalah versi dewasanya. Jantan kira-kira warnanya akan sengejreng ini, dengan kepala yang gradasi pink gitu ya, sampai ke badannya orange, perutnya juga nanti akan lama-lama gradasi. Selain yang varian warna ini adalah common iguana, ada yang albino red, ada juga yang blue. Ini waktu babynya biru banget ya, biru banget. Tapi saya belum masukin fotonya waktu baby ya, tapi nanti teman-teman bisa searching deh. Kalau misalnya babynya blue iguana tuh bener-bener biru ya. Ada yang birunya biru Tosca, ada yang birunya biru banget, tapi memang sampai gede dia akan bermutasi warnanya ya. Jadi nggak selalu sama. Bedanya kalau yang tidak albino semakin besar dia akan muncul bercak-bercak garis-garis, dan itu akan bikin si iguana ini semakin cantik ya, semakin eksotik, semakin garang kalau jantannya ya. Kalau betinanya ya warnanya jadi kurang lebih seperti ini. Terus perbedaannya pastinya spike-nya juga nggak selalu berdiri ya kalau yang betina. Tapi ini nggak tahu nih kenapa betina satu ini kalau makan seneng banget terbalik gitu, akrobatik. Nah, ini red iguana. Baik red maupun super red iguana itu sebetulnya label yang bisa dilihat berdasarkan grade warnanya ya, jadi lebih ke kualitas warnanya. Kalau jantan kelihatan banget ya sangarnya, pipinya yang lebih tembam, terus spike-nya yang lebih tegak. Nah, teman-teman juga
juga bisa lihat di sini bahwa iguana ini adalah sejenis reptil yang tinggal di pohon. Jadi dia perlu tempat bertengger dan juga perlu kelembapan karena dia berasal dari Amerika Selatan yang iklimnya sama-sama tropis. Jadi kita nggak susah nih, kecuali kalau teman-teman tinggal di daerah-daerah yang bukan tropis ya. Negara 4 musim pasti butuh lebih banyak penyesuaian baik suhu maupun kelembapan. Tapi kita di Indonesia lebih gampang, jadi makannya juga gampang, cukup tinggal kasih sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau di video sebelumnya teman-teman bisa simak secara singkat juga bahwa ada beberapa jenis sayuran yang tidak bisa dimakan secara rutin, seperti bayam dan buah. Ada alpukat yang juga tidak dianjurkan, tapi selebihnya teman-teman bisa kasih buah-buah tropis yang cocok. Jangan lupa beri waktu untuk berjemur. Baik iguana maupun bearded dragon butuh waktu untuk berjemur. Bearded dragon walaupun dia bukan tinggal di daerah tropis, tapi dia juga butuh berjemur. Better kalau misalnya teman-teman taruh di box seperti ini, terus ada spotlightnya untuk mereka bisa memanaskan diri ya, bisa sunbathing walaupun tidak ada matahari, mereka bisa tetap berjemur. Ya lebih baik menggunakan UVA dan UVB. Tetapi kalau misalnya teman-teman bisa sempat untuk berjemur, itu lebih baik 10 menit 15 menit cukup. Kalau misalnya dia sudah mulai sering buka mulut, tandanya sudah overheat, berarti teman-teman udah boleh bawa dia ke pinggir lagi. Jangan lupa pasang timer ya, takutnya nanti jadi kerupuk. Nah, jadi perbedaannya dengan iguana, walaupun sama-sama butuh berjemur, bearded dragon ini habitatnya tinggal di daerah gurun dari Australia. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan tempatnya, ada juga tempat berjemurnya, juga daerah kering, dan dia tetap butuh juga untuk berendam sesekali ya. Atau kalau saya mungkin karena bareng dengan iguana, saya semprot juga, jadi dimandiin aja sambil dia nyegarin diri sambil dia berjemur. Mungkin teman-teman punya metode lain, boleh menyesuaikan ya. Sejauh ini saya pelihara dari baby sampai udah segini, selalu sehat, tetap aman, tetap lahap. Makannya sayur dan serangga, jenis serangganya juga macam-macam. Yang perlu diperhatikan waktu dia kecil itu makannya lebih banyak serangga. Nanti waktu dia semakin besar lebih banyak sayur-sayurannya. Mungkin perbandingannya 70-30 kali ya. 70 serangga waktu 70% serangga waktu dia kecil, dan 30%-nya sayur-sayuran, sedangkan waktu besar dia lebih banyak makan dedaunan dan sayur-sayuran. Oke, selanjutnya adalah ball python, pastinya Mr. Catu sesuai dengan namanya adalah artinya piton dalam bahasa Swahili Afrika. Jadi kenapa disebut dia sebagai ball python atau piton bola? Karena seperti ini, kalau dia merasa terganggu atau terancam, dia akan membulatkan badannya, menyembunyikan kepalanya. Nah, kalau dia merasa lebih nyaman, dia akan menjelajah, dia akan keluar. Tetapi kalau dari videonya penjelajah yang pernah ke Afrika sendiri, menurut dia bahwa ball python ini dia lebih aktif di malam hari. Jadi teman-teman juga boleh perhatikan juga untuk supaya si ball python ini bisa nafsu makan. Dia juga perlu bisa tahu bedanya siang dan malam, tapi tidak perlu berjemur ya. Ingat, ball python ini karena lebih banyak aktif di malam hari, dia tidak perlu berjemur. Nah, variannya juga banyak banget, ada ratusan morph yang bisa teman-teman pilih, mulai dari yang gelap, yang setengah gelap, bawahnya terang, atasnya gelap, atau sebaliknya seperti ini, butter atau laser. Terus sampai nanti dia akan semakin besar, teman-teman juga bisa melihat perubahan warnanya. Lalu ada juga banana pastel ya. Nah, lucunya kalau untuk jenis ball python ini, dia punya varian warna yang bagus dan juga bermutasi. Ada yang kecilnya terang cerah, nanti semakin besar menjadi kecoklatan. Ada juga seperti banana ini, nanti akan semakin besar muncul bintik-bintik seperti biji pisang. Nah, tentunya morph juga bisa digabung ya. Misalnya morph yang satu dengan yang lain dengan
rumusannya. Tetapi sebagai pemula, teman-teman bisa pilih dan cari yang warnanya paling oke. Ini beberapa morph yang ada di Mr. Chatu yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Untuk jenis morph sebenarnya tidak ada perbedaan untuk cara perawatannya akan berdasarkan morph, tapi lebih ke habit dari tiap individunya ya. Jadi yang paling umum, ular itu dikasih makan seminggu sekali. Tapi kalau misalnya dia delay makannya, terlambat, entah dia menolak makan atau mungkin dia sedang proses ganti kulit, bisa menunda 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai beberapa bulan tergantung ukurannya ya. Dan mungkin yang paling mudah dibedakan bahwa dari semua jenis reptil yang ada di versi kali ini, di episode kali ini, semuanya itu nggak gampang sakit ya. Dan kalau dari segi cara perawatan, selagi kandangnya sesuai, kelembapan, suhunya, itu akan sangat tahan lama. Mereka bisa punya umur yang panjang. Untuk dipelihara aja sampai puluhan tahun mungkin ya. Saya juga belum tahu karena saya pelihara balpiton juga mungkin baru sekitar tahun 2014. Jadi dari 2014 sampai sekarang. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat kalau di outdoor itu warnanya lebih ngejreng, lebih bright keluar. Oke. Iya, segitu aja deh untuk sementara ini 4 reptil eksotik yang bisa teman-teman pelihara. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Silahkan dipilih ya. Baik itu balpiton, bird dragon, iguana maupun leopard gecko, semuanya sama-sama keren-keren dan cantik-cantik pastinya. Selamat memilih dan sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa lagi di Mr. Chatu, sahabat peliharaan eksotik. Dah.